Baik, kita sekarang berada persis di tengah-tengah kuartal. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Yesus, Spirit and prayer. Roh Kudus, dan doa. Ayat hafalannya ayat yang sangat familiar. Dari antara ketiga sinoptik gospel, Lukas berbicara. Pendeta lebih gampang situ atau pakai meja? Ada ya? Saya bawa mejanya. Si Gina lupa. Siap. Betul, saya tahu. Jadi dari ketiga sinoptik gospel, yang paling banyak membicarakan hubungan antara Yesus dan Roh Kudus adalah Injil mana? Injil Lukas. Matius hanya 12 kali, Markus 6 kali, tapi Lukas berapa? 17. Belum yang terdapat di dalam buku Kisah Para Rasul sebanyak 57. Kemudian Pindah ke sini kalau begitu. Boleh. Ya. Lukas juga berbicara tentang link antara Yesus dan Roh Kudus. Betapa dekatnya Yesus dan Roh Kudus selama itu menjelma menjadi manusia. Kemudian dibahas juga pentingnya doa dalam kehidupan Yesus. Kalau kita bicara tentang Yesus dan His habits of prayer, ayat mana yang terbetik pertama di benak saudara? Kalau kita berbicara tentang kebiasaan Yesus dalam doa, ayat mana yang paling pertama terbetik di benak kita? Itu dia, Markus 1 ayat 35. Coba kalau saudara bisa hafalkan atau baca, silakan. Pagi-pagi benar, tatkala hari masih gelap, pergilah Yesus ke tempat yang sunyi, dan di sana dia berdoa. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan Yesus, rahasia hidupnya yang penuh kemenangan. Pagi-pagi benar,
tatkala hari masih gelap, pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana dia berdoa. Ayat yang kedua, sesudah Markus 1 ayat 35. Lukas 6 ayat 12. Maka Yesus berdoa semalam suntuk. Semalam suntuk itu apa artinya? Sepanjang malam. Mengapa? Karena besok dia diri. Karena besoknya dia hendak memilih 12 murid-murid. Jadi setiap kali ada momen-momen yang penting dalam kehidupannya, Yesus selalu hadapinya dengan didahului dengan apa? Dengan doa. Yang ketiga, doa Yesus yang terpanjang, intercessory prayer Yesus. Yohanes 17. Untuk siapa dia berdoa? murid-murid Pertama untuk dirinya, yang kedua untuk murid-murid yang ada di sekelilingnya, ketiga berdoa untuk seluruh pengikutnya sampai kedatangannya. Kalau saudara simak apa yang menjadi beban utama doa Yesus di pasal 17 buku Yohanes, unity bersatu that they may become be one, supaya mereka bisa menjadi satu. Jadi kita harus hidup untuk menunjang terjawabnya doa Yesus. Ada orang hidup dengan tidak disadari mencoba menggagalkan doa Yesus. Yesus mau supaya terjadi kesatuan dan persatuan di antara umatnya. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Jesus and the Holy Spirit. Pandangan Lukas tentang Yesus mulai dari kenaikan sampai kepada tersebarnya gereja. Apa yang Lukas hendak tekankan di sini? Ayo coba baca paragraf pertama. Hari Minggu paragraf pertama. Sebagai seorang bukan Yahudi yang bertobat dan rekan misionaris, Rasul Paulus, Lukas melihat masuknya keseluruhan kristologi ke dalam sejarah dari penjelmaan Yesus sampai kepada kenaikannya dan sampai kepada tersebarnya jemaat itu sebagai suatu keajaiban ilahi dan dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam kehidupan Yesus kita melihat keseluruhan kealahan bekerja dalam penebusan kita. Dan melalui rujukan-rujukannya yang terus-menerus kepada Roh Kudus, Lukas menekankan hal ini. Jadi apa yang hendak ditekankan Lukas di dalam bukunya? Mulai dari kenaikannya sampai tersebarnya gereja. Apa yang jadi beban daripada Lukas?
bahwa seluruh keilahian Trinitas bekerja bersama-sama untuk apa? Di dalam penebusan kita. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana ketiga keilahian Godhead bekerja bersama-sama untuk memastikan penebusan kita. Ayatnya Lukas 3 ayat 21 dan 22. Lukas 3, 21 dan 22. Boleh dibaca. Siapa yang sudah dapat? Lukas 3, 21, 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai ayat 23, 21 sudah. sudah. Nah, jadi inilah awal daripada pekerjaan Yesus di umum, public ministry. Dan disinilah nampak ketiga anggota dari apa yang disebut Trinitas. Semuanya bekerja sama untuk apa? Penebusan. In our redemption. Dan untuk kepentingan ini Lukas secara konsisten menekankan berulang kali tentang peranan Roh Kudus. Kemudian di bagian kedua dari hari Minggu kembali kita diingatkan dengan the role of the Holy Spirit, peranan dari Roh Kudus. Nah, sebelum kita bisa mengerti the role of the Holy Spirit, kita harus lebih dahulu yakin dan percaya bahwa yang disebut Holy Spirit itu bukan sekedar energi, bukan sekedar satu pengaruh, bukan sekedar satu tenaga yang kuat. Holy Spirit itu adalah A person. a person. Jangan lupa, seperti Allah Bapa a person, Yesus a person, demikian juga the Holy Spirit itu adalah a person. Lalu sebagai salah satu anggota dari Trinitas, apa peranan dari Roh Kudus? Menurut saudara-saudara, yang terpenting apa? Menuntun manusia kepada pertobatan. Diusapkan dosa. Kalau saudara ingin membaca lebih lengkap tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, baca Yohanes 14, 15, dan 16. Roh Kudus inilah yang meyakinkan kita akan
dosa, kebenaran, dan kehukuman. That convince us of sin, righteousness, and judgment. Kemudian dikatakan Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Apa artinya Roh Kudus dalam bahasa aslinya, bahasa Greka? Kalau kita baca Alkitab bahasa Greka, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Para itu di samping, kletos yang dipanggil. Jadi Parakletos artinya seorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita, untuk menghibur, untuk menuntun, untuk menguatkan, untuk menginsafkan, dan lain sebagainya. Jadi Parakletos, the one who is called to the side of, orang yang dipanggil untuk duduk di samping seseorang, untuk menghiburkan, menguatkan, menemplak, mengajar, menuntun, dan lain sebagainya. Dan Yesus pernah mengatakan, adalah baik kalau aku pergi, supaya kirim penolong yang lain. Supaya Roh Kudus itu bisa turun. Apa keuntungannya dengan Roh Kudus? Yesus katakan adalah baik bagiku pergi, supaya Roh Kudus bisa melayani engkau. Dalam hal apa lebih baik? Karena dalam pelayanan Yesus sebagai manusia terbatas. Ya, dia terikat oleh keterbatasannya sebagai manusia. Kalau Roh Kudus gimana? Tidak terbatas. Dia bisa hadir di mana-mana pada saat yang sama. Nah, kemudian sebagai keterangan tambahan yang tidak ada di sekolah Sabat, saudara-saudara kita kaum muslim mengatakan bahwa salinan Parakletos itu salah. Harusnya Periklitos. Apa artinya Periklitos? Periklitos artinya seorang yang terpuji. Cari nama-nama orang besar di dunia yang artinya terpuji. Hanya satu, yaitu siapa? Muhammad. Jadi dengan perginya Yesus diganti oleh siapa? Itu kesimpulannya. Sekedar keterangan tambahan. Masih ingat nubuatan Yesaya yang disebut Messianic Prophecy, yang salah satu yang terkenal yang mana? Saya 61. Pasal berapa buku Yesaya? 61. 61 ayat 1 sampai 3 sampai 4. Apa katanya? Coba buka Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 mulai ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Baik. Apa inti daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3? The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit was his constant companion. Kalau dikatakan the Holy Spirit is upon me, itu maksudnya apa? Masih ingat pada hari raya Pentakosta, pada hari Pentakosta, waktu murid-murid bersaksi, berkhotbah, apa tuduhan orang-orang yang hadir? Mereka mabuk. Dimasukkan. Masukkan. Mabuk apa? Anggur. Lalu Petrus membantahnya dan mengatakan, apa yang dikatakan? Ini baru jam 9 pagi. 9. Mereka itu bukan mabuk anggur, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi sebagaimana orang otaknya bisa dipengaruhi oleh minuman keras, ini dalam bentuk negatifnya. Sebagaimana anggur bisa mempengaruhi otak manusia, demikian juga Roh Kudus bisa mempengaruhi otak manusia. Kalau di dalam bahasa Inggris, istilah orang mabuk DMV menggunakan apa? Di apa adanya? Driving under influence. Kata anggur tidak disebut lagi karena sudah dimengerti. Driving under influence. Influence apa? Alkohol. Alkohol. Jadi sebagaimana alkohol merusak otak manusia, begitulah dalam arti yang berlawanan Roh Kudus bisa mempengaruhi otak manusia. Jadi sebagaimana anggur kalau diminum akan mempengaruhi otak manusia, begitulah Roh Kudus bisa mempengaruhi otak manusia. Ada gereja yang sangat mementingkan Roh Kudus, sehingga doktrinnya menjadi
sangat ekstrim. Kalau benar-benar kita sudah diselamatkan, sudah bertobat, maka kita akan bisa berbahasa apa? Bahasa roh. Sudah pernah dengar Benny Hinn berkhotbah? Saya rasa sudah. Pernah dengar T.D. Jakes berkhotbah? Itu apa, pengkhotbah kulit hitam yang berapi-api melompat-lompat ke berkhotbah. Mereka tekankan tentang apa? Bahasa. Mereka bilang inilah bukti bahwa seorang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara-saudara mau baca sanggahan Paulus tentang bahasa roh, baca 1 Korintus pasal berapa? Pasal yang ke-14. Karena banyak orang yang bertanya, bagaimana ini? Apakah benar tanda bahwa orang dikuasai roh, ia harus bisa berbahasa roh? Lalu Paulus menulis surat ke Korintus dengan nada yang cukup keras. Coba saya buka 1 Korintus pasal yang ke-14. Di sini Paulus membahas panjang lebar. By the way, 1 Korintus 14 dianggap sebagai salah satu pasal yang sangat sulit dimengerti di dalam Perjanjian Baru. Baik, kita ambil beberapa ayat tentang, coba buka ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa? Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Paulus katakan lebih baik aku menggunakan berapa kata? 5 kata. Asal Dimengerti? daripada ribuan kata ya. mengapa? Karena kalau sudah bicara lalu orang tidak mengerti, tidak ada gunanya. Lalu ayat 22-23. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka mengatakan bahwa kamu gila? Jadi Paulus menulis dengan kata yang strong word. Ini strong word namanya. Kalau kamu di gereja bicara bahasa roh dan tidak ada seorang pun yang mengerti artinya, lalu
masuklah ke gereja kita orang-orang yang belum percaya dan mendengar kamu bicara dalam bahasa roh, pasti kamu akan dianggap apa? Orang gila. Orang gila. Itu kata-kata daripada Paulus hubungan dengan bahasa roh. Jadi yang sebenarnya adalah kalau seorang benar-benar sudah dikuasai roh, buktinya apa? Bukan bisa bahasa roh yang tidak dimengerti. Kalau orang dikuasai roh, maka buktinya adalah Buah roh. dia akan menghasilkan Buah roh. buah roh. Apa-apa saja buah roh itu. Kasih. Mulai dari apa? Kasih. Kasih. Berakhir dengan pengendalian diri. Ada berapa? 9. Tapi dalam bahasa Grekanya buah roh, bukan buah-buah. Buah roh singular. Tapi di dalamnya ada berapa? 9. Berapa banyak yang harus kita miliki dari 9? Semuanya. Tidak cukup 5 out of 9. Jadi kalau orang benar-benar dikuasai roh, hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang tersurat di Galati 5 ayat yang ke-22. Bagus juga kita baca untuk refreshing otak kita. Siapa yang sudah dapat silahkan. Galati 5 ayat 22-23. Siapa yang sudah dapat? Galati 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai Kasih, sejahtera, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 yang merupakan satu unit terdiri dari 9 aspek. Inilah bukti bahwa seorang sudah diselamatkan dan dikuasai oleh roh. Bukan bisa bahasa roh, tetapi menghasilkan buah-buah roh. Saudara pernah menghadiri perbaktian gereja Pantai Kosta? Pernah. Yang dominan dalam kebaktian mereka adalah apa? Teriak. Tangan, penyanyi, menang doa. Jadi yang ditekankan adalah apa? Sifatnya apa? Emosional. Dan mereka kan sampai gemetar, bahkan sampai berguling-guling di mana? Di lantai. Jadi perbaktiannya bersifat bukan objektif tapi subjektif. Kalau Pantai Kosta ekstrim ke sebelah kanan, yang ditekankan adalah pengalaman subjektif. Kalau gereja Advent cenderung menekankan apa? Kebenaran. Tapi kurang apa? Kurang rohnya.
yang seharusnya terjadi apa? Balance. Dan jangan lupa dalam perbaktian yang subjektif harus dicek oleh yang objektif. Yang objektif itu adalah Alkitab, kebenaran. Selebihnya adalah yang subjektif, pengalaman. Jadi yang menjadi patokan bukan pengalaman. Yang jadi patokan adalah kebenaran yang objektif. Itulah ukurannya. Itu tentang dikuasai oleh Roh. Yesus dikuasai oleh Roh. Dan kehidupan Yesus benar-benar memperlihatkan buah-buah Roh dalam kehidupannya. Kita pun hendaknya demikian. Kemudian kalau kita pindah ke pelajaran berikutnya, hari Senin, the prayer life of Jesus. Ada 6 items di sana. Yesus berdoa waktu baptisan. Yesus berdoa sebelum memilih muridnya. Yesus juga berdoa untuk Yesus berdoa sebelum dia dimuliakan. Berdoa dan kemudian Yesus waktu di kayu salib berdoa menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dari keterangan ini apa kesimpulannya? Jesus is a man of prayer. Yesus adalah seorang yang getol berdoa. Kita pun hendaknya demikian. Masih ingat Martin Luther? Martin Luther pernah ditanya, berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk baca Alkitab dan berdoa tiap hari? Luther katakan apa? Saya baca Alkitab dan berdoa 1 jam paling sedikit tiap hari. Kalau sibuk, saya berdoa 2 jam. Kita terbalik. Kalau sibuk kita lupa untuk berdoa. Tidak heran Martin Luther juga seorang yang berani menghadapi musuh-musuhnya. Apakah kamu akan pergi untuk menghadap kumpulan yang akan mengadili kamu? Dia bilang, meskipun di kota itu iblis jumlahnya sama dengan banyaknya genteng rumah yang ada di sana, saya akan hadapi mereka. Dari mana dia punya keberanian seperti itu? Karena hidupnya ditandai oleh doa. Itulah yang membuat dia menjadi seorang yang bisa menggoncangkan bumi Eropa dengan reformasinya. Karena prayer life of Martin Luther. Kemudian hari Selasa dan Rabu ini 1 unit tentang apa? The model prayer, doa contoh. Saudara sudah hafal tentunya, sebagai pendeta pasti hafal ini.
Apa yang menyolok dari doanya Yesus? Kalau keterangan yang di sini bisa kita baca. Sekarang saya mau kesimpulan. Sesudah sudah baca pelajaran Selasa Rabu, apa kesimpulannya sudah? Coba baca. The Lord's Prayer. Salah satu syarat doa yang dijawab Tuhan ialah doa itu harus Sesuai dengan kehendak Tuhan. sesuai dengan ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ibrani 4. Jawabnya betul. Lalu ayatnya di mana? Oh, kalau kita berdoa, doa kita harus selaras dengan the will of God, dengan kehendak Tuhan. Coba buka 1 Yohanes. Satu Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada satu ayat lagi, jikalau sesuai dengan apa? Dengan kehendak. Kalau saudara ditanya kehendak Tuhan itu yang mana? Apa jawabnya? Kalau saudara ingin tahu kehendak Tuhan, yang mana itu kehendak Tuhan? Yang benar. The will of God itu yang mana? Punya karakter seperti Tuhan. Ayat yang saya cari terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14.
Coba Manu membaca. Di mana? Saudara? 1 Yohanes 5 ayat 14. Dapat? 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan akan mendengar doa kita apabila apa? Apabila sesuai dengan kehendaknya. Kalau ditanya kehendaknya itu yang mana? Firman Tuhan Alkitab ini adalah berisi kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah pelajari keistimewaan dari model of prayer Yesus, tiap ayat yang tertulis itu semua adalah apa? Doa. Kehendak Tuhan. Kutipan dari Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya hendak berikan assignment kepada saudara-saudara. Di mana ayatnya? Itu assignmentnya. Kan Yesus berdoa, doa Bapa kami. Tiap kalimat dari doa Yesus itu kutipan dari Perjanjian Lama. Coba cari. Kemudian untuk saudara ketahui, penutup dari doa Bapa kami ini bunyinya bagaimana? Jack? Doa Bapa kami ditutup dengan ayat mana? Bunyinya gimana? Datanglah. Kehendak menjadilah di surga. Terus Demikian pula dia. penutupnya bagaimana? For thine Is the kingdom, is the kingdom and the glory, and the power and and the glory forever. Nah, ini ayat yang satu ini tidak ada dalam manuskrip aslinya. Tetapi kalau sudah baca Alkitab Perjanjian Lama, ada ayat di Perjanjian Lama. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Jadi tetap berdasarkan kepada Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dengan demikian, karena tiap kalimat dari doa Yesus yang sedang kita pelajari ini berdasarkan kepada Alkitab Perjanjian Lama, maka doa ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang disebut dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Maka apa tadi?
Now this is the confidence that we have in them. That it will, if we ask according to His will, He will answer us. Kalau kita berdoa, pastikan doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Di mana kehendak Tuhan? Di dalam Alkitab. Kalau kita berdoa supaya jadi orang kaya, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Tidak. Saya rasa Tuhan nggak marah kalau kita kaya. Bagaimana? Tuhan nggak marah kalau kita itu kaya. Tapi jangan minta. Apakah kalau you minta, Tuhan, saya ingin jadi orang kaya, itu sesuai atau tidak sesuai? Tuhan bilang kekayaan itu aku berikan kepadamu, nggak usah minta-minta. Waktu Salomo ditanya, apa yang kamu ingini, tuliskan. Salomo hanya minta apa? Tidak kurang, tidak lebih. Dia minta hikmat supaya dia bisa memerintah dengan bijak akan umat yang besar itu. Lalu Tuhan menjawabnya, dan Tuhan berkata begini, karena kamu tidak minta kekayaan, maka kuberi kepadamu kekayaan. Jadi Salomo dapat kekayaan justru karena apa? Tidak diminta. Kalau minta nggak dapat. Ada ayat yang lain di buku Amsal juga. Jangan berikan padaku kemiskinan, tapi jangan berikan juga kekayaan. Tapi berikan kecukupan. Nah, kalau saudara punya filsafat demikian, saudara bisa menyanyi lagu 149 dengan tenang. Karena kalau saudara berdoa saya minta jadi kaya, lalu saudara nyanyi aku tak ingin harta, nggak cocok nyanyinya dengan doa. Ingin harta, tahu itu semua. Semua masuk ke ini kaya. Malaikatnya ketawa, ini bagaimana orang nyanyinya tidak mau harta, doanya kepingin kaya. Ada lagi lagu satu yang orang bilang, Bapakku kaya, bilang rumah gua sewa. Kalau saya perhatikan susunan doa model ini, kalau saya lihat bagaimana formatnya. Mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Apakah di dalam doa kita boleh minta sesuatu? Boleh. Give us this day Our daily bread. our daily bread. Itu ada satu apa? Permintaan. Tetapi di dalam doa, permulaan daripada doa jangan terus apa? Minta. Harus apa? Terima kasih. Kalau saya perhatikan, kemuliaan untuk Tuhan lebih dahulu dalam bentuk ucapan terima kasih.
Sesudah itu baru apa? Minta. Apalagi yang istimewa dari model prayer ini? Kalau sudah perhatikan doanya sangat singkat, tapi padat. Nah, kita dianjurkan oleh Roh Nubuat, kalau kita diundang untuk melayangkan public prayer di umum, berapa lama? 3 menit. Yang Nyonya White sebut berapa menit? 5 menit. Kalau Anda diundang untuk melayangkan public prayer, doa di depan umum, 1 menit. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Kalau Anda sendirian, mau sepanjang malam juga silahkan, tidak ada yang larang. Tapi di depan umum, public prayer, 2 menit sudah cukup. Orang Parisi doanya bagaimana? Panjang-panjang Kenapa? Untuk menuntut apa? kekurangan mereka. Untuk Membela diri. menuntut dosa yang mereka buat dengan sengaja. Untuk mengelabui orang banyak, doanya panjang-panjang. Itu Alkitab katakan demikian. Kalau dalam psikologi itu disebut apa? Itu termasuk dalam salah satu defense mechanism. Namanya adalah compensation. Dia lemah di sini, dia lebih kuat di tempat lain. Forgive us our sin. As we forgive our sin. As we forgive. Forgive us as we forgive. Ampuni kami sebagaimana kami Mengampuni. mengampuni. Jadi kalau kita ingin mendapat keampunan, kita juga harus mau mengampuni. Ada lagi tambahan dari saudara-saudara tentang model prayer ini? Model prayer ini di-trigger oleh permohonan dari murid-muridnya. Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes mengajar muridnya untuk berdoa. Jadi berdoa itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau saudara sekolah kuliah di Andrews, ngambil MDiv, salah satu mata pelajaran yang pasti saudara akan ambil adalah The Ministry of Prayer. Jadi sepanjang kuartal itu yang dipelajari, The Ministry of Prayer. Satu kuartal penuh. Jadi doa adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Yang terakhir, more lessons on prayer. Apa-apa saja yang ada di benak saudara kalau bicara tentang prayer, apa? Persisten. Pertama-tama, apa definisi prayer? Kalau saudara ditanya, what is prayer? Jawab saudara apa? Curhat. Ya, kalau disingkatkan curhat. Kalau definisinya Ellen White adalah the opening of our hearts to God as to a, As a friend. jadi mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan seperti kepada sahabat. Itu satu. Kedua,
berdoa dianjurkan without Sisi. ceasing. Berdoalah tanpa berkeputusan. Apa artinya? Artinya kita di mana saja berada, kapan saja berada, harus dalam posisi siap untuk berdoa. Ketiga, kalau berdoa kita harus persevering. Persevering artinya jangan kalau baru sekali berdoa tidak jawab lalu sudah jawab. Guna apa itu berdoa? Jangan. Kita harus persevering seperti siapa dalam Alkitab? Siapa? Perempuan dari bangsa Kanaan yang anaknya dirasuk setan. Masih ingat? Mula-mula waktu dia datang, murid-muridnya yang Yesus cuekin dia. Tidak digubris permintaannya. Kemudian muridnya ngomong, suruh aja dia pulang, diusir. Tapi perempuan itu tetap ada sana. Yesus katakan, saya diutus hanya untuk orang Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi perempuan itu katakan apa? Tetapi kan anjing juga boleh makan apa? Sampai di situ Yesus tidak tahan lagi dan katakan besarlah imanmu. Jadi be persevering di dalam doa. Apalagi? Markus 11 ayat 24. Siapa yang dapat? Itu ayat besar dalam doa. Markus berapa? 11 ayat 24. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Apa katanya bahasa Indonesia? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi doa harus disertai dengan apa? Percaya. Dengan iman. Ada yang bertanya, kenapa Tuhan mesti diminta? Kan Tuhan tahu kebutuhan kita, kasih aja apa yang kita butuhkan. Kenapa mesti diminta? Kenapa? Supaya kita harus menyadari kita punya kebutuhan. Supaya kita menyadari kita punya kebutuhan. Kalau sampai doa kita tidak dijawab sesuai dengan permohonan kita, itu disebabkan karena kalau Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan kemauan kita, itu disebabkan karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. nah, Kalau kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. oh, maksudnya sudah sesuai. Sesuai. Tapi tidak dijawab menurut kemauan kita. Apa sebabnya?
Masih ingat itu orang yang dirasuk setan di Gadara? Sesudah dia sembuh, waktu Yesus mau berangkat, apa permohonannya? Dia mau ikut. Dia mau ikut. Apa itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Orang mau ikut Tuhan. Sesuai. Sesuai. Tapi Tuhan bilang no. Kamu sih pergi ke kampung halamanmu dan bersaksi. Artinya karena Tuhan punya something better. Sesuatu lebih baik. Kalau doa kita yang baik tidak dijawab Tuhan, Ada sesuatu yang itu disebabkan karena ada something better yang Tuhan memberikan kepada kita yang saat itu kita tidak atau belum mengerti. Nanti sudah 1-2 tahun, oh iya, untung Tuhan tidak jawab seperti yang saya minta, karena Tuhan punya yang lebih baik. Baik, itu beberapa buah pikiran yang sudah bisa renungkan. Kalau masih ada, tambahkan lagi kepada list tersebut. Baik, now in conclusion. Ini terdapat di summary. Konklusi yang pertama ini diambil dari keringkasan pelajaran. Kalau sudah baca dan renungkan, sudah akan bisa mengerti isinya. Baca ya. Christian faith and life are born and nourished by the Holy Spirit. And it is essential that this life be sustained through a ceaseless link of prayer of praise, thanksgiving, intercession, and dependence on God. Jadi hidup kita harus ditopang oleh apa? Holy Spirit. Oleh Holy Spirit melalui doa kita. Doa kita dalam pujian, ucapan syukur, pengantaraan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang kedua diambil dari introduction, Step to Christ, halaman 95. Yang ketiga dan terakhir, cultivate the habits of prayer. Kebiasaan kita berdoa harus ditumbuhkan dalam hidup kita. Di saat kita reluctant untuk berdoa, disitulah kita harus apa? Berdoa. Ada waktunya kita seperti enggan untuk berdoa. Kalau ada perasaan itu, ingat disitulah waktunya untuk kita berdoa. Untuk terakhir, kalau sudah ditanya doa siapa dalam Alkitab yang paling mengesankan kepada saudara? doa Hana. Doa Hana. Apa doanya? Mendoakan semua Doa siapa lagi? Daniel. Daniel.
Di dalam Alkitab paling sedikit ada 100 doa yang terkenal. Kalau sudah pergi ke Berean, doa siapa yang selalu ditekankan di sana? Yabes. Yabes. Itu sebabnya saya kasih nama si Beli Yabes. Cucu saya yang laki-laki namanya Yabes. Yabes. The Prayer of Yabes itu terdapat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-7. Sudah dapati di sana doanya Yabes. Selain Yesus, doa siapa yang sangat menyentuh saudara-saudara? Masih ingat Hezekiel waktu dikepung oleh Asiria? Maka pergilah Hezekiel ke Ka'bah, dan di sana he spread the letter before the Lord. Lalu dia berdoa. Dan saudara harus baca waktu Hezekiel sakit, lalu dia berdoa, dan sesudah dia sembuh dia berdoa lagi. Itu juga doa sangat menyentuh hati. Dan kalau saudara mau doa yang jarang terjadi, doa di siapa? Yunus. Dia berdoa dari mana? Dari dalam perut ikan. Dijauhkan Tuhan terjadi kepada kita. Tapi kalau sampai terjadi, hanya satu yang bisa kita buat adalah berdoa. Kalau ditelan oleh ikan. Kalau Yabes itu siapa itu? Yabes secara pribadi tidak terlalu banyak diekspos. Tapi isi doanya itulah yang mengesankan. Baca di rumah kemarin 1 Tawarik.